Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita sampai di kitab Bilangan pasal 25. Ada 18 ayat yang akan kita baca dan renungkan. Dari Bilangan 25, saya persilahkan. Bilangan 25. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi ilah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah ilah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu turut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah dipasangkan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada saudara-saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangkisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah orang, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Simri bin Salu, pemimpin salah satu buah orang Simeon. Dan nama perempuan Midian Mati terbunuh itu ialah Hospi binti Zur. Zur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu Puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Hospi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Hospi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Ya, amin Bapak Ibu. Setelah peristiwa Balak dan Bileam kemarin, Musa juga mencatat satu peristiwa yang luar biasa di kitab Bilangan pasal 25, masih dalam rangkaian perjalanan umat Tuhan menuju tanah perjanjian. Mereka sampai di satu tempat yang disebutkan Sitim. Dikatakan di ayat 1, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Dan Musa mencatat di dalam kitab Bilangan peristiwa di mana orang Israel sudah hampir sampai di tanah Kanaan. Mereka sampai di satu tempat yang disebut dengan Sitim. Dan apa yang dicatat oleh Musa di pasal 25 ayat 1 sampai 5, Israel melakukan persinahan. Dan dahsyat sekali persinahan ini karena mereka melakukan persinahan baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan kita juga melihat ada satu respon Tuhan yang luar biasa. Kita lihat bersama-sama di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3 dan juga ayat yang ke-4. Di situ dikatakan bahwa orang Israel bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Moab ini di mana Bapak Ibu? Moab ini ada di seberang timur Sungai Yordan. Ada satu dataran yang disebut dengan dataran Moab. Moab adalah bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa penyembah berhala, dan nama berhala yang mereka sembah adalah Baal Peor. Nah, orang-orang Israel di sana ternyata bersinah. Dalam terjemahan bahasa Inggris, di situ pakai istilah sexual immorality dengan perempuan-perempuan Moab. Bahkan bukan hanya itu saja, ketika perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, orang-orang Israel itu ternyata bukan hanya lihat seperti itu ya, tetapi mereka juga turut makan, dikatakan di ayat yang kedua, turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu.
Nah, inilah yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Bahkan kalau kita lihat bersama-sama, nanti di bagian berikutnya, orang-orang yang melakukan perzinahan ini adalah orang-orang yang menjadi kepala-kepala atau pemimpin-pemimpin dari orang-orang Israel itu. Mereka melakukan perzinahan baik secara jasmani dan rohani. Mereka berzina secara seksual. Mereka juga menyembah Baal Peor. Bagaimana respon Tuhan melihat perilaku orang-orang Israel ini? Tuhan murka dan menghukum para pemimpin dan orang-orang Israel. Bahkan data tercatat di dalam firman Tuhan di kitab Bilangan ada 24.000 orang Israel mati karena tulah, karena hukuman Tuhan. Dikatakan di ayat yang ketiga, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Tuhan murka, Tuhan menghukum orang-orang Israel yang melakukan perzinahan. Mengapa Tuhan murka? Ya, sebab Tuhan itu adalah Allah yang cemburu. Kalau kita lihat di ayat-ayat berikutnya, Tuhan tidak kompromi dengan dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel, sehingga Tuhan bertindak meresponi perbuatan mereka dengan memberikan hukuman terhadap orang-orang Israel yang melakukan perzinahan. Allah itu setia, Allah juga menghendaki umatnya setia. Bahkan di dalam hukum Tuhan, sebelum hukum Tuhan, Tuhan juga sudah menyampaikan petunjuknya, Tuhan menyampaikan firman-Nya, hukum-hukumnya. Tuhan menghendaki supaya umat Tuhan tidak menyembah ilah lain apapun bentuknya. Tuhan menghendaki kesetiaan total dari umatnya. Mari kita lihat bersama-sama di ayat berikutnya, di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, di tengah-tengah murka Tuhan yang menyala-nyala, bahkan ada tangisan, ada ratapan yang begitu hebat, karena kematian orang-orang. Ternyata ada satu peristiwa yang luar biasa dicatat di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Itu dikatakan, kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Dalam suasana duka, dalam suasana ratapan karena hukuman Tuhan, ada aja orang yang masih nekat gitu melakukan satu perbuatan yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, dikatakan firman Tuhan ada salah seorang Israel dan dia membawa perempuan Midian. Kita tahu perempuan Midian juga perempuan yang tidak takut akan Tuhan. Mereka orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan dibawalah seorang perempuan itu oleh salah seorang Israel. Dan ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, ayat yang ke-7, siapakah Pinehas? Pinehas ini adalah anak Eleazar. Eleazar ini anaknya Imam Harun. Dikatakan, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Eleazar yang punya anak namanya Pinehas, seorang dari keturunan Imam Harun, dia bangkit ketika melihat ada seorang Israel membawa perempuan asing di kemah pertemuan. Apa yang dilakukan? Dia mengambil sebuah tombak, dia mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah di kemah pertemuan dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Dan Tuhan mencatat di dalam firman-Nya ini, maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Di tengah-tengah kedukaan, ratapan, hukuman, murka Tuhan, masih ada orang-orang yang tetap berbuat dosa, sehingga ada seorang yang dibangkitkan Tuhan namanya Pinehas. Dia tidak kompromi dengan dosa itu, dia bertindak, dia membunuh dua orang itu. Mengapa Pinehas melakukan tindakan seperti itu? Kalau kita melihat bersama-sama di ayat yang berikutnya, Pinehas bertindak seperti itu karena dia tidak berkompromi dengan dosa yang dilakukan oleh umat Tuhan, dan yang kedua, dia dengan begitu giat membela kehormatan Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang layak untuk dihormati, dia adalah Allah yang kudus, dia layak untuk disembah. Dan ketika dia melihat orang-orang Israel ada melakukan dosa seperti itu, maka Pinehas bangkit untuk bertindak dengan cara di mana dia mengejar orang itu dan dia membunuhnya. Jadi di sini kita bisa melihat apa yang dilakukan Pinehas. Pinehas mengejar, menikam orang Israel dan perempuan Midian itu, dan dampaknya jelas bahwa murka Tuhan surut. Murka Tuhan surut
ada 24.000 manusia atau orang yang sudah mati karena hukuman Tuhan, dan karena tindakan Pinehas itu maka murka Tuhan disurutkan. Nah, mari kita lihat bersama-sama atas tindakan Pinehas itu Tuhan memuji dan Tuhan berikan sebuah janji untuk Pinehas. Apa pujian Tuhan untuk Pinehas dan apa janji Tuhan untuk Pinehas? Kita membaca bersama-sama di ayat yang ke-10. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas anak Eleazar anak Imam Harun telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Kita lihat bersama-sama Tuhan memuji Pinehas. Pinehas adalah seorang pribadi yang giat membela kehormatanku, dan karena tindakan Pinehas itu maka orang-orang Israel tidak semuanya dihabisi dalam cemburu murka Tuhan. Kita juga melihat bersama-sama ada sebuah janji yang disampaikan Tuhan kepada Musa terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh Pinehas. Ayat yang ke-12 dikatakan, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Kita lihat Tuhan memuji Pinehas. Tuhan juga memberikan sebuah janji kepada Pinehas, perjanjian keselamatan dan perjanjian keimaman, bahwa bagi dia dan bagi keturunannya akan mendapatkan sebuah janji keimaman dan janji keselamatan, karena Pinehas telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Ya, kita belajar satu teladan dari Pinehas, bagaimana dia seorang yang sungguh-sungguh giat membela kehormatan Tuhan. Dia menjadi pribadi yang mendamaikan antara umat Tuhan dengan Tuhan, dan karena apa yang dia lakukan itulah maka Tuhan berkenan untuk memberikan perjanjian keselamatan dan perjanjian keimaman. Ada data di situ nama orang Israel yang mati terbunuh, yaitu Simri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Jadi ternyata dia bukan orang sembarangan, dia adalah pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan yang mati terbunuh ialah Kosbi binti Sur. Sur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Sama-sama kepala kaum, yang di atas itu juga pemimpin salah satu puak orang Simeon. Di bagian terakhir dari Bilangan 25 ayat yang ke-16 sampai 18, perintah Tuhan kepada Musa untuk melawan orang Midian dan alasannya. Kita lihat, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kosbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor. Tuhan tidak kompromi dan Tuhan mau supaya Musa bertindak untuk melawan orang Midian, untuk membunuh mereka, menewaskan mereka semuanya. Alasannya jelas, karena mereka itu melakukan daya upaya yang telah dirancang terhadap orang-orang Israel, yaitu dalam hal Peor dan dalam hal Kosbi, saudara perempuan mereka. Kita belajar di sini bagaimana perjalanan umat Tuhan di padang gurun menuju tanah perjanjian itu tidak mulus. Ada godaan, ada hambatan, ada tantangan. Ya, Tuhan mau mereka tetap setia, dan Tuhan mengingatkan orang-orang Israel untuk mereka tetap fokus pada perjalanan mereka menuju tanah perjanjian dengan taat dan setia. Amal teks yang bisa kita temukan pagi hari ini, yang pertama adalah Allah adalah pribadi yang pencemburu. Dia menghendaki kesetiaan umatnya, ketidaksetiaan mendatangkan murka dan hukuman Tuhan. Yang kedua, Pinehas, seorang pemimpin hamba Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa, giat membela kehormatan Allah. Aplikasi yang bisa kita dapatkan untuk hari ini, mari kita pertama-tama bertanya kepada diri kita, apakah saya tetap setia kepada Tuhan? Di dalam perjalanan iman kita mengiring Yesus sampai nanti, sampai kita dipanggil Tuhan menuju surga yang mulia, kita menyadari bahwa ada banyak godaan yang membuat kita tidak setia, meninggalkan Tuhan, menyembah ilah lain. Mari kita terus bertanya dalam diri kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Apakah saya tetap setia kepada Tuhan dalam perjalanan iman saya di dunia sekarang ini, di tengah-tengah berbagai godaan, hambatan, tantangan-tantangan iman, pencobaan-pencobaan,
biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, apakah saya tidak kompromi dengan dosa dan menjadi orang percaya yang giat membela kehormatannya? Belajar dari teladan Pinehas, kita bertanya dalam diri kita, apakah saya tidak kompromi dengan dosa dan menjadi orang percaya yang giat membela kehormatannya? Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita renungkan dari Bilangan pasal 25. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan satu lagu. Ku taat perintah-Mu Tuhan, ku sabar untuk terus menanggungnya. Ku taat perintah-Mu, sabar menanggung, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Oh, ku taat perintah, sabar menangguhkan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Haleluya. Taat perintah-Mu pegang firman Tuhan, jadi selalu kehendak Kau nyatakan kemuliaan bagiku. Oh, ku taat perintah-Mu Tuhan, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak Kau nyatakan kemuliaan bagiku. Taat perintah-Mu Tuhan, taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak Kau nyatakan kemuliaan bagiku. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, syukur. Haleluya. Ada orang-orang yang tidak tahu firman Tuhan dan tidak taat. Tapi ada yang tahu firman Tuhan tapi juga tidak taat.
Dan biarlah pagi ini kita sudah tahu firman Tuhan dan menjadi taat. Kita bersyukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami semuanya diberi kebenaran firman Tuhan dan boleh menaatinya. Ini satu anugerah, satu kebahagiaan, satu berkat Tuhan, dan umat Tuhan terus boleh taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.